Misteri sejarah Jawa bagai misteri angin yang berhembus lembut tak bisa ditangkap, mengalir dari mulut ke mulut, semua demi kepentingan politik waktu itu, dan kisahnya hidup hingga kini. Menyebut Manyir tak bisa dipisahkan dari nama Pembayun, putri Panembahan Senopati yang dijadikan penjerat Manyir sebagai musuh Mataram, namun justru menjadi istri Manyir. Kisah tentang kekuasaan sekaligus tragedi asmara hingga menjadi misteri dan teka-teki sejarah. Jiwanya harus pergi meninggalkan raga lantaran asmara dengan Pembayun, putri musuh besarnya. Selama ini masyarakat mengetahui pusara Ki Ageng Manyir berada di Cepuri Komplek Senopaten, makam Raja-Raja Jawa, Kota Gede. Nisannya dipenggal, satu di dalam kompleks dan satunya di luar komplek. Namun konon ada kisah bahwa jasadnya dibawa keluar keraton dan digotong oleh Ki Demang Tangkilan, kemudian dimakamkan di Dusun Sorolaten, Kudean. Panembahan Senopati, Ki Ageng Manyir, dan Pembayun adalah tiga nama yang tak lekang oleh zaman dalam sejarah Jawa. Salam budaya, rahayu, 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 bijak semesta raya. Blusukan, jejak leluhur. Kita ada di makam Eyang Ki Ageng Manyir. Memang beliau penuh misteri, sebab dipercaya ada beberapa makam Ki Ageng Manyir. Ada yang daerah Kudean ini, ada Kota Gede, dan ada beberapa tempat. Namun kebanyakan orang mempercayai di sini. Nah, kita akan menyimak bersama. Kebetulan banyak sedulur yang ada di sini. Kita bisa tanya satu persatu. Makam Ki Ageng Manyir yang berada di Dusun Sorolaten, Sitokarto, Kudean. Ada yang bisa kita minta informasi tentang Ki Ageng Manyir? Kita ada di ruangan Ciptoroso, di lingkungan makam Eyang Ki Ageng Manyir yang teduh dan sangat sejuk. Kebetulan berkenalan dengan Pak Joko Prayitno. Beliau juga suka duduk berdiam wening di sini. Kita akan ajak ngobrol Ki Ageng Manyir, sosok Ki Ageng Manyir. Untuk Pak Joko sendiri itu ibarat apa, seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, Ki Ageng Manyir itu ya seorang sosok yang satria,
ini Mbak Minah kan tempat tinggalnya di sini. Makam itu kan tidak lepas dari cerita-cerita mistis gitu ya. Yang Mbak Minah tahu apa di sini? Ada cerita apa di sini? Ya di sini tuh kalau saya pribadi ya Bu ya, kalau umpama ada orang yang di sini tuh punya maksud jelek itu kadang udah ada firasat, terus orang itu bisa pergi sendiri gitu. Tidak nyaman gitu ya? Ya orang itu pokoknya kesini ada tujuan lain gitu, mau memanfaatkan orang biara di sini gitu. Udah ada tanda-tanda mau ada orang yang punya tujuan nggak baik gitu. Nanti jarak 2 hari apa 3 hari itu orang udah pergi sendiri. Ya gitu. Ya. Itu sedang apa? Ya sekitar jam 4 pagi. Ini beliau orang tinggi, berwibawa lah, sak matanya berwibawa. Busananya Kejawen, Mataraman. oh Mataram. Kalau sini biasanya Bandoso itu Pak, rumah Bandoso itu. Oh itu Bandusone kenapa? Itu kalau mau ada yang mau orang meninggal, orang sini itu bunyi. Kadang nih payungnya gar sendiri. Pernah lihat? Ya sering Pak kalau ada orang mau meninggal. Oh gelodaan terus dimakamkan di sini. Ya, sini Pak mau tahu makam induk, kalau enggak sebelah belakang ini. Oh Ini kampungan dikepung makam ini Pak. iya iya. Dulu pernah itu orang kampung sebelah itu pada lari ke sini berbondong-bondong. Terus saya tanya, ada apa Mas? Itu ada sinar Mas. Sinarnya itu berwujud seperti tombak. Terus dari atas terus turun ke bawah, turunnya di sebelah barat makam Yageng Mangir. Tapi banyak. Ada aturan khusus nggak berkunjung ke makam ini, ada aturan khusus? Ya jelas ada Bu, kalau peraturan itu khususnya kalau di sini itu ya peraturan utama itu yang penting saling menghargai satu sama yang lain peziarah, jangan saling mengganggu satu sama yang lain. Kalau umpama Jadi kalau larangan yang utama kalau ya kalau tidur di sini ya Bu, itu peraturan dari Suwargi sesepuh sini Pak Warno itu yang menemukan itu. Kalau lebih dari 3 malam 3 hari itu harus ada identitas lengkap. Nanti kalau dulu cukup saya yang megang, tapi kalau sekarang lebih dari itu harus menemui Bapak Kepala Dukuh dulu. laporan Iya. Kalau dulu cukup saya sendiri yang lapor sama Pak Dukuh kalau lebih dari 3 hari 3 malam. Itu Dulu makam Ki Ageng Mangir itu pernah dikencengi oleh seseorang. Begitu dia keluar, pertama sepeda motornya langsung gembos. Terus setelah itu dia pulang, terus beberapa hari kemudian orangnya sakit. Terus pihak keluarga minta maaf ke sini, memintakan maaf, tapi ternyata enggak. nah apapun itu petilasan leluhur siapapun harus kita hormati. Kita sebagai penerus dari bangsa ini, kita wajib menghormati muri-muri budaya kita, budaya leluhur. Jangan sampai budaya kita terkikis. Jadi dimanapun ajaran budi pekerti budaya kita harus menghormati kepada yang hidup, kepada yang sudah tiada, ataupun kepada alam semesta. Memang Ki Ageng Mangir penuh misteri. Misteri tentunya dalam kematiannya dan di mana beliau disemayamkan. Bukan hanya beliau sendiri, misteri dari Ki Ageng Mangir adalah di manakah pembayun
serta jabang bayi yang dikandungnya hingga sekarang belum terungkap dan tidak terungkap, mungkin bisa terungkap. Sudah tahu semua? Beberapa sedulur yang kebetulan di sini berpendapat, semuanya terserah bagaimana Anda meyakini, Anda mempelajari, Anda merasakannya. Jangan lupa tetap subscribe, like, dan komen agar kita bisa lebih melusuk lagi ke tempat para leluhur kita. Ingat, kita harus bisa menghargai leluhur kita. Kita harus bisa menjaga budaya kita agar tidak menjadi budaya asing di negeri, di tanah kita sendiri. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.